al-unsa. Umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia sudah 15 tahun, itu dinyatakan balik. Kemudian ada juga, dia belum 15 tahun, tapi kalau bagi perempuan sudah haid, sekarang perempuan itu biasa ada anak-anak kita 11 tahun sudah haid, 12 tahun sudah haid. Tidak menunggu 15 tahun dia sudah 12 tahun sudah dinyatakan balik. Kalau laki-laki sudah mimpi, ya sudah mimpi basah. Nah, kalau perempuan gampang ditahu. Kita tahu kita punya anak sudah haid, tapi yang laki-laki ini susah ditahu. Jadi kalau kita punya anak laki-laki bujang ini suka keluar malam, suka dengan suka cewek, sudah itu. Tidak mungkin kita sudah mimpi, kan tidak mungkin ditanya begitu, ya. Kalau bapak ibu-ibu haid sudah. Maka di tradisi-tradisi macam di tradisi orang Gorontalo ada istilah beat. Di beat itu perempuan yang sudah awal haid, mereka diajar tata caranya. Karena kalau orang sudah dinyatakan balik oleh agama, maka semua kewajiban agama harus dilaksanakan. Yang ditinggalkan mendapat dosa. Dulu dia sebelum balik, dia sholat. Pahalanya dia dapat. Tetapi pahala itu dibagi dua. 50% dari pahalanya itu diberikan kepada orang tuanya. Maka bersyukurlah orang tua, Pak, kalau kita punya anak sholat. Ya, kita punya anak puasa. Masih umur 9 tahun sudah puasa. Padahal dia belum wajib puasa. 9 tahun dia sudah puasa full. Pahalanya disimpankan, ibarat ada rekening. Disimpankan di rekeningnya. Nanti ketika besar dia dapat pahalanya itu. Dan kita orang tuanya juga mendapatkan itu. Maka tugas utama kita adalah bagaimana menciptakan kader-kader kita. Bagaimana menciptakan anak-anak kita ini. Anak-anak yang peduli dengan orang tua. Menciptakan di Indonesia ini bapak-bapak ibu-ibu, ya. Kalau mau bilang orang pintar, oh banyak orang pintar, Pak. Mau ahli apa? Ahli hukum, ahli ekonomi, ahli politik, semua ada. Di Indonesia ini, negara kita ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang baik. Ya. Untuk apa kepintaran? Untuk apa ilmu setinggi langit tidak ditunjang oleh akhlak, oleh adab? Maka adab dalam agama itu penting, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita bahasakan di Indonesia ini sopan santun, tata krama. Bagaimana seorang anak berhadapan dengan orang tua? Bagaimana bicara dengan orang tuanya? Bagaimana seorang anak bicara dengan gurunya? Yang hari ini degradasinya turun sekali, Bapak. Coba kita lihat bagaimana metode pengajaran orang-orang tua dulu. Ya, orang-orang tua dulu itu taat sama guru. Bahkan cenderung takut. Saya ingat-ingat kalau saya masih SD itu kalau ketemu dengan guru, kalau ada jalan lain, mau dicari jalan lain. Jangan sampai bapak dapat pak guru yang nasoa. Apalagi guru itu mau pukul, waduh. Bukan cuma di sekolah ditakut, Pak, sampai di jalan takut. Tetapi anak-anak sekarang ini la ilaha illallah. Ya, saya ingat kalau di Al-Herat sana itu banyak mungkin anak-anak Al-Herat. Zaman abah saya itu almarhum. Itu kalau dia mengajar, Pak Kepala sambil berkebun lain. Sambil bapik balia dia punya kebun di sebelah. Jadi kalau dia habis menulis di papan tulis, anak-anak masih bertulis, dia buka dia punya songko begini. Dia taruh di atas meja, itu songkonya. Selama songkonya itu masih ada di situ, tidak bergerak itu anak-anak. Karena orang tahu ada songkonya, berjaga. Jadi biar mau 1 jam di situ anak-anak tidak keluar. Karena masih ada songkonya di situ. Tapi zaman sekarang, waduh, sudah di depan Pak Guru, dorang lewat belakang. Pura-pura bakincing, supaya bolos. Tapi bukan anak di sini, ya. Anak-anak di sini hebat-hebat semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak bolos, tidak tahu bolos dorang. Intinya adalah ibu-ibu, kita upayakan menciptakan generasi muda yang soleh dan soleha. Ini tidak gampang, perlu kerja keras. Alhamdulillah kita punya kepala desa ini generasi muda, generasi penerus. Insya Allah dia akan lebih konsen mengurus masalah pemuda. Di suatu tempat kalau pemudanya baik, insya Allah baik seluruhnya bapak-bapak ibu-ibu. Maka di acara takziah malam hari ini, ingin saya sampaikan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Berapa lama kita di dunia? Kalau mau ikut Nabi
Nabi kita ini umurnya 63 tahun. Nabi yang paling pendek umurnya. Dari 124 nabi. 24.000 nabi. 124.000 nabi. Jadi nabi ini banyak sekali, Pak. Dalam hadis dikatakan 124.000 nabi. Cuma nabi itu diberikan wahyu oleh Allah, tidak wajib dia sampaikan untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Ya, tetapi ada namanya nabi sekaligus rasul. Kalau dia rasul pasti nabi. Tapi kalau dia masih nabi belum tentu jadi rasul. Kalau rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, untuk mengajak orang menuju ke jalan Allah. Jumlahnya itu dalam hadis disebut 113 orang, Bapak. 113 orang. Cuma yang wajib diketahui terdapat dalam Al-Quran, nama-nama mereka itu cuma 25 nabi. 25 nabi yang wajib diketahui. Wajib. Kalau disebut wajib berarti harus tahu, Pak. Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Wa Nabiullah Isa wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi ini wajib ditahu. Cuma sekedar kita yakini amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Cuma sekarang ini banyak yang salah, Bapak, keliru. Itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup sampai di situ. Sekarang banyak lagi yang tambah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Dia tambah lagi Isa. Padahal Nabi Isa itu nanti akan turun di akhir zaman. Dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Semua umat, semua manusia akan mati. Tetapi ada yang matinya itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain Nabi Isa alaihissalam. Wa rafa'nahu. Dan dalam Al-Quran diangkatlah Nabi Isa alaihissalam itu ke suatu tempat di langit. Maka kepercayaan kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, Bapak. Nabi Isa sampai sekarang ini masih hidup. Dia berada di langit. Nanti ketika akhir zaman, ketika terjadinya beberapa huru-hara kiamat, setelah terjadinya Dukhan, turunnya Dajjal, maka Dajjal ini tidak bisa dilawan, Bapak. Tidak ada manusia saat itu yang bisa mampu mengalahkan Dajjal. Ya, maka fitnah, ujian terberat umat Islam itu adalah Dajjal. Maka kenapa kita selalu kalau dalam doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, hindarkan saya dari azab kubur, wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, jauhkan saya dari Dajjal. Jangan kita minta-minta, oh saya mau hidup, mau ketemu Dajjal. Aduh, bahaya, Pak. Tidak ada yang mampu. Dalam hadis Nabi tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan Dajjal. Maka saat itu yang bisa mengalahkan Dajjal adalah Nabiullah Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Nabi Isa akan turun dan Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Itu kepercayaan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau kita syahadat, cukup dua saja. Namanya saya syahadatain. Dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, satu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan lagi ditambah-tambah lagi. Wa asyhadu anna Isa rasulullah. Jangan. Batal kita punya syahadat, Bapak-bapak. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kehidupan dunia kita ini, Nabi cuma 63 tahun. Nabi yang paling panjang umurnya itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam nenek moyang kita 1000 tahun, Pak. 1000 tahun pas umurnya. Wah, maka ada istilah 1000 tahun lamanya. Itu cuma Nabi Adam. Selain Nabi Adam tidak ada. Nabi Adam 1000 tahun hidupnya, umurnya. Kemudian istrinya Siti Hawa 950 tahun. Selanjutnya di bawahnya Nabi Nuh alaihissalam 935 tahun. Bahkan seterus turun sampai ke Nabi Muhammad cuma 63 tahun.
Maka Nabi mengatakan, umri ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. Itu panen raya. Kalau ada orang mangge-manggeku ini yang lebih 70, bonus. Bonus banyak ini. Ya, macam orang punya ketua Pak adat ini, aduh, so bonus banyak ini. Jadi harus, yang kita ini 60 susah sekarang, Pak. Zaman sekarang ini mau dapat 60 umur, sekarang ini sesuai studi penelitian, orang meninggal zaman sekarang itu pralansia. Kalau disebut lansia 60 tahun ke atas. Maka yang banyak meninggal sekarang ini sebelum lansia, 54, 48, 49. Mau tembus 60 zaman sekarang ini, luar biasa, Pak. Maka bersyukur kalau yang Allah masih berikan kita nikmat umur panjang. Ya, berdoa sama Allah. Kenapa? Kalau mau lihat seperti itu, Pak, 63 tahun. Abah saya almarhum Kiai Soleh Damar juga 63 tahun meninggal. Ya, mudah-mudahanlah kita Allah berikan umur panjang yang berkah. Amin. Untuk apa juga umur panjang tapi sakit-sakit. Makanya berdoa, Allahumma ja'alni, ya Allah, Allahumma tawil umri, ya Allah, kasih panjang umurku. Jangan cuma sampai di situ. Sambung lagi, wasahi jasadi. Ya Allah, kasih panjang umur, kasih sehat saya, ya Allah. Untuk apa? Umur panjang, tidak sehat, sakit-sakitan. Mudah-mudahanlah, kalau almarhum ini 13 tahun. 13 tahun ini masih muda sekali, Bapak Ibu. Jadi kepada orang tua daripada almarhum ini diikhlaskan bahwasanya yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya boleh sayang, kita boleh cinta sama anak kita, boleh cinta sama keluarga kita, tetapi kecintaan Allah itu lebih. Maka dipanggillah dia menghadap ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang tugas kita adalah satu. Bagaimana hidup baik supaya mati baik. Orang tanya, Ustaz, bagaimana caranya mati baik? Dia lupa bertanya bagaimana cara hidup baik. Karena mati baik itu diawali dari kehidupan baik sekarang ini. Kalau kita punya kehidupan baik sekarang ini, insya Allah mati baik. Tapi kalau sudah rusak kita punya kehidupan, akan rusak juga di belakang. Maka sekarang ini tugas kita adalah bagaimana memperbaiki hidup. Hidup yang berkualitas. Pertama, duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Duribat alaihimuz zillah. Kalian akan selalu mendapatkan hal yang buruk, suatu kehinaan, sebelum kalian memperhatikan dua hal. Dua hal ini sering di khutbah, di ceramah disampaikan. Pertama, hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Dikasih bagus. Wa hablum minan nas. Bagaimana hubungan dengan sesama manusia pun bagus. Hubungan dengan Allah, Bapak, semuanya ada aturannya. Ada aturannya dalam agama kita. Bahkan dalam agama kita menghadapi orang mati, ini saya bagikan di sini. Ya, hubungannya kita dengan orang yang meninggal dunia. Ketika seseorang itu meninggal dunia, yang pertama dilakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah ketika dia sudah dinyatakan betul-betul meninggal dunia, maka yang pertama iklan, diumumkan. Maka kenapa itu diumumkan kepada keluarga? Maka kenapa ada pengumuman di masjid? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang yang asam lambung langsung naik dari asam lambung. Aduh, siapa lagi nih? Saya mana mati? Ya, langsung takut. Terlalu takut sekali dengan mati. Kenapa diumumkan? Memang itu perintah agama. Ada sebagian langsung ambil HP. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita. Semoga husnul khatimah. Tapi dia tidak datang di acara duka. Cuma dia bahas sebut di FB saja. Memangnya malaikat baca FB? Ayah, malaikat tidak baca itu FB. Maka kalau ada orang meninggal dunia, umumkan saja di FB. Supaya keluarga lain yang jauh-jauh baca. Tapi kita yang mau umumkan harus datang. Harus datang. Kenapa? Kalau ada orang meninggal dunia, kita Nabi suruh ajarkan. Datangi orang yang meninggal dunia. Ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah kalau tidak dilaksanakan, maka berdosa satu kampung ini.
Satu kampung, misalnya fardu kifayah di Parigimpu tidak dilaksanakan, satu saja, satu kampung ini berdosa semua. Maka kenapa harus diajarkan? Harus digenerasikan. Kalau ada orang-orang tua kita masih hidup sekarang ini, ya, belajar. Orang-orang tua jangan pelit-pelit dengan ilmunya. Ajarkan. Anak-anak muda juga harus tanya, Om, bagaimana cara bakasi mandi mayat? Bagaimana cara bakasi membungkus mayat, mengkafani mayat? Sebab kalau kita tidak ajar, orang-orang tua sudah tidak ada, ke depan orang tidak tahu bakafani jenazah, cuma dorang bungkus kita, dorang lipat dalam bungkusan, dia ikat di atas, di tengah, di bawah, jadi dalam patoboli kita. Tidak ada lagi berapa lapis, pokoknya dibungkus saja, ikat atas, ikat bawah, lalam patoboli. Sampai dikubur, malaikat bilang selamat datang lalam patoboli. Karena tidak ada aturannya laki-laki berapa lapis, perempuan berapa lapis, main bungkus saja. Maka perlu diajarkan, perlu disosialisasikan bagaimana caranya. Satu, pertama itu adalah fardu kifayah adalah dimandikan. Dimandikan itu dalam agama dikatakan afdalu. Yang paling bagus itu guslanya, memandikan mayat itu murtafain. Posisi mayat itu di atas, Pak. Cuma di Parigi ini lebih banyak taruh di pala-pala. Ya, taruh pala-pala. Tapi kalau sebenarnya sunnahnya itu posisi mayat itu agak di atas. Jadi orang bakasi mandi berdiri sebenarnya. Cuma lah, itu namanya kebiasaan sih, tidak apa-apa. Yang penting jelasnya itu upayakan air bekas mandi itu jangan lagi tercampur dengan jenazah itu. Murtafain, bimain baridin, dengan air dingin. Jangan pakai air lau-lau. Ya, upayakan air dingin, ya. Jangan sampai air agak hangat. Kenapa? Itu perintah agama. Bin ma'isal jual barat, ya. Setelah itu yang perlu juga diperhatikan itu setelah dikasih mandi, yang paling afdal, yang paling bagus makasih mandi jenazah itu adalah keluarga terdekat. Maka kenapa, Pak, kalau kita punya anak 5 orang, harus ada 1 orang kita punya anak kita tatar. Nanti kalau papa meninggal, kalau mama meninggal, kau yang bakal mandi 1. Harus begitu, Pak. Sebab harus ada keluarga terdekat di situ 1 orang. Menjaga apa? Menjaga jangan sampai kita punya aib, tabukah. Kalau orang lain yang bakal mandi, Pak, pasti dia tahu rupanya. Cuma mukanya glowing. Ada panonya juga dia ini. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau orang anaknya sendiri, tidak mungkin dia cerita papanya, tidak mungkin dia cerita mamanya. Maka kita upayakan anak kita yang kasih mandi. Istri boleh memandikan suami, tetapi tidak banyak dilakukan di sini. Tapi kalau hukumnya boleh seorang istri memandikan suaminya, suami memandikan istri. Itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara sama Siti Aisyah, ya Aisyah, kalau kau yang duluan meninggal, kata Nabi, aku sendiri yang kasih mandi engkau. Ini dari dalil, boleh, tetapi jarang terjadi di Parigi, ya. Tapi kalau seandainya suatu saat tidak ada orang kasih mandi, cuma suaminya yang bisa, suaminya. Laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Itu yang lebih afdal, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Setelah dimandikan, masuklah kita di proses kafan. Di proses kafan ini juga penting hal diperhatikan, ya. Banyak hal itu kalau kita mau bahas panjang sekali. Berikutnya kita masuk di sholat. Di sholat jenazah ini, Bapak Ibu, upayakan semua kita bisa sholat. Apa yang susah di situ? Yang susah tidak ada, cuma 4 takbir. Takbir pertama Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Tidak ada kita yang tidak hafal Al-Fatihah. Semua umat Islam tahu baca Al-Fatihah. Kalau ada umat Islam tidak tahu baca Al-Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biar Al-Fatihah tidak dihafal. Ya, aduh ini bahaya sekali. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, salawat sama Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tanya lagi, salawat apa dipakai Ustaz? Salawat mati atau salawat hidup? Saya bilang pakai saja. Mau salawat mati kah, salawat hidup kah, yang penting salawat. Ya. Ketiga, takbir lagi. Pakai doa Allahumma firlahu warhamhu. Tidak tahu pakai doa itu? Pakai bahasa Indonesia.
Yang penting Al-Fatihah jangan ganti dengan bahasa Indonesia. Kalau doa boleh. Ya Allah ampuni dia, maafkan dia ya Allah. Allah maghfirlahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, sayangi dia ya Allah. Wa'afi, maafkan dia ya Allah. Itu saja intinya. Setelah itu doa bebas. Assalamualaikum warahmatullahi. Pahalanya besar. Kata Nabi, siapa yang menyolatkan jenazah falahu qirat, maka dia mendapat pahala 1 qirat. 1 qirat. Orang yang mau yang menyolatkan jenazah. Kalau orang yang memandikan jenazah, barang siapa yang memandikan jenazah, kemudian dia sembunyikan aib orang yang dia kasih mandi, maka Allah ampuni dosanya arba'ina marratan. 40 kali berdosa Allah ampuni. Gara-gara apa? Kasih mandi jenazah. Kamu kira bahwa kasih mandi jenazah tidak banyak pahalanya? Banyak sekali pahalanya. Maka harus belajar. 40 kali berdosa Allah ampuni. Kenapa? Habis bersembahyangkan jenazah, kasih mandi. Apalagi sholatkan. Sholat jenazah penting, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mudah-mudahanlah di Parigimpu ini upayakan sholat jenazah di masjid. Biar rumah kita besar, menampung orang semua, tapi upayakan paling bagusnya di masjid. Kenapa? Dia kembali ke tempatnya, masjid, pusat ibadah kita. Maka sering-sering datang ke masjid. Sering-sering. Jangan nanti datang, nanti mati baru masuk di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Orang sekarang ini anti masjid. Cuek dengan masjid, nanti mati baru DP buka muncul di masjid. La ilaha illallah. Kata malaikat, untung kau mati. Kalau kau tidak mati, tidak muncul-muncul kau dalam masjid. Nah, na'udzubillah. Datang-datang di masjid deh, ya. Kenapa? Itu masjid akan catat. Berikutnya, yang paling banyak sekali itu adalah mengantar jenazah ke kubur atau menguburkan. Ini agak panjang. 1. Mengantar jenazah itu namanya mengiringi jenazah. Kita yang antar di belakang. Sekarang yang terbanyak, begitu jenazah sudah di muka rumah, sudah duluan ke sana naik motor. Rame-rame, sudah tinggal jenazah. Itu bukan antar jenazah. Itu bakal tinggal jenazah. Harusnya Pak, kalau antar jenazah, ini mobil ambulans, 1 orang saja di muka. Mungkin yang bawa bendera putih, atau yang atur jalan lalu lintas, yang lain di belakang. Karena dengan jenazah itu banyak rombongan malaikat. Cuma kita tidak lihat. Kalau seandainya kita lihat, ketika jenazah itu diantar ke kubur, diikuti oleh ribuan malaikat Bapak. Maka kita berada di posisi belakang. Sampai di kubur, sesuai sunnahnya, jangan dulu duduk sebelum jenazah itu masuk ke dalam liang lahat. Jadi kasih masuk dulu dia, baru kita berduduk. Sekarang beda. Begitu sampai di kubur, yang dicari malah pohon kelapa, malah tanpa sombar. Sombar badudu, ambil rokok, potensa, gosos itu. Baik-baik, saya ini tukang merokok, jago saya merokok. Tahu saya itu berapa bungkus 1 hari. Tapi kalau di kubur saya takut merokok. Malaikat mau kuti mulu itu air. Banyak malaikat di situ. Jadi saya ingatkan sama kita ini, kalau di lokasi kubur jangan merokok. Kenapa? Malaikat banyak. Nanti setelah pulang keluar dari kubur baru gosok saja. Ya. Kenapa? Tidak boleh kita duduk. Kita harus begitu masuk malaikat, masuk jenazah, ditambun sudah, ditaruh pasir sudah, baru boleh kita duduk. Setelah itu ada yang talqin, ada yang tidak batalkin. Tidak usah dipersoalkan. Kalau yang batalkin itu, dia mengingatkan kembali. Idza ja'al malakani, kalau datang sama kamu 2 malaikat bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, ma imamuka. Itu kan cuma diajar lagi bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ada yang merasa bahwa orang yang di dalam kubur mampu menjawab, tidak usah. Tidak usah kita talqin. Kalau kita rasa dia mampu menjawab. Tapi kalau kita ragu-ragu, talqin. Silakan. Ditalqin, lakinu bi kalimati la ilaha illallah. Berikutnya Bapak, setelah itu ditaruhlah di situ, ditancap. Ditancap apa namanya? Kalau ini macam ini namanya. Kalau di sini dipakai apa nama kayu apa dipakai? Iya, pelo. Nah, itu ada ajarannya Pak. Kalau orang yang tidak paham dia bilang lagi bid'ah itu.
Ada ajarannya. Nabi SAW ketika lewat di kuburan, dia dengar. Nabi, dia dengar orang disiksa dalam kubur. Katanya sama sahabat, kamu minta ringankan azabnya. Dan tidak boleh diambil, Pak. Kalau orang yang sudah dikubur punya, tidak boleh hukumnya diambil. Misalnya kita taruh pelos itu, besok kita ganti. Tidak bisa. Ya, karena itu sudah jadi miliknya orang yang dalam kubur. Jangan cuma itu, bakasi bersih rumput kubur saja banyak yang keliru sekarang. Begitu bakasi bersih di kubur, dia kasih botak, betul-betul tidak ada lagi kanunnya. Tidak bisa begitu. Karena yang kita kasih bersih itu rumput-rumput saja, kemudian rumput-rumput yang sudah tinggi. Kalau yang masih pendek-pendek kasih biar dia punya itu. Punyanya orang yang dalam kubur. Coba bayangkan Islam ini. Sampai orang mati masih dihargai. Jadi kalau kita nanti itu kapan-kapan kita mau pindah, mau pasang batu nisan, Bapak pamit. Kenapa orang batu nisan itu batahlil? Dia pasang batahlil karena mau pamit mau pasang batu nisan. Ya, di batahlil akan ada juga sekarang ini budaya sekarang itu kalau mau taruh batu di kubur di batahlil akan. Kulhullah Subhanahu wa taala diberikanlah mati yang indah. Itu hubungan dengan manusia. Tidak panjang-panjang ceramah. Kemudian kita ini sekarang ini di dunia ini ada hal-hal penting. Utamanya sekarang kita umat Islam menghadapi hari raya Idul Kurban. Hari raya kurban, hari raya haji. Kenapa disebut hari raya kurban? Karena di situ berkurban. Nabi Ismail fazabahna bizabihi bizibin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Nabi Ibrahim bermimpi, sembelih anakmu. Jangan dianggap enteng mimpi itu. Ada orang bilang, oh itu mimpi cuma bunga-bunga tidur. Tidak. Justru sebahagian mimpi itu ru'ya shadikah. Mimpi yang benar. Semua agama ini hampir semua dari mimpi, Pak. Jadi kita lihat juga orang yang mimpi itu siapa? Orang ahli sholat, Pak. Imam yang mimpi. Bisa ada benarnya, Bapak. Ustadznya mimpi, ulama yang mimpi. Karena nabi-nabi ini semua dari mimpi. Contoh, kurban. Dari mana awalnya? Dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, haji dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf, semuanya kisah kehidupannya itu berasal dari mimpi. Jadi jangan dianggap remeh. Ada mimpi-mimpi yang benar. Cuma ada mimpi-mimpi yang tidak benar. Bagaimana contohnya mimpi tiba-tiba tidur dikejar palado. Dikejar ular.